Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat barokah ini, yaitu di pagi hari bulan suci Ramadan, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan sehingga kita mendapatkannya nanti di akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Al-Fakir akan menyampaikan satu hadis dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang agar puasa kita tidak sia-sia. Ada renungan dalam hadis ini yang perlu kita renungkan bersama agar puasa kita qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang dimurkai, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melarang dia, untuk dia mencegah diri dari makan dan minum. Artinya di dalam berpuasa ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk, Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk di samping menahan makan dan minum, kita juga harus menahan lisan kita dari berkata-kata kotor, berkata-berkata dusta. Karena orang-orang yang berkata dusta, puasanya tidak qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud daripada hadis itu dijelaskan di dalam kitab Dalilul Falihin, wa huwa kinayatun an adamil qabul. Yaitu bahasa sindiran sebenarnya hadis ini. Bahasa sindiran tentang tidak diterimanya puasa orang yang menahan diri dari makan dan minum tetapi tidak menahan lisannya dari berkata-kata dusta. Diumpamakan di dalam kitab Dalilul Falihin itu seperti orang yang marah terhadap orang yang berhadiah kepada dirinya. Yaitu dia mengatakan, "Oh, saya tidak butuh hadiahmu." Artinya dia tidak menerima hadiah yang diberikan. Ini makna daripada hadis tersebut. Orang yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan dusta, caci maki, apalagi ghibah, ya, ghibah kata para ulama, itu dapat menghapus, dapat melebur daripada pahala puasa kita. Ghibah, namimah, yaitu adu domba, berkata-kata kotor, berkata-kata dusta, itu semua dapat menghanguskan puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua wanita yang berpuasa. Yang dua wanita ini berpuasa dengan sesungguhnya, bersungguh-sungguh berpuasa, sehingga diceritakan dalam hadis itu bahwa kedua wanita ini hampir mati. Saking laparnya, saking hausnya, saking lelahnya, sehingga wanita ini pun mengutus seseorang untuk memintakan izin kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diberikan izin untuk berbuka puasa, agar diberikan izin membatalkan puasanya karena sudah saking tidak sanggupnya, tidak tahannya, hampir binasa. Sehingga ketika datang utusan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasulullah SAW tidak menjawab. Rasulullah SAW mengirimkan mangkok kepada dua wanita tersebut. Jadi Nabi SAW tidak berkata-kata, oh silahkan, boleh dia tidak puasa, oh silahkan, boleh dia berbuka. Tidak. Tetapi Nabi SAW menjawabnya dengan mengirimkan mangkok untuk wanita itu. Lalu diperintahkan kepada dua wanita itu untuk agar keduanya muntah di mangkok tersebut. Lalu apa yang terjadi hadirin, hadirat, shaimin, shaimat dimanapun berada? Apa yang terjadi? Ternyata ketika itu muntahlah kedua wanita ini. Lalu apa yang keluar dari muntahnya? Kedua wanita ini memuntahkan darah segar dan daging mentah. Dia muntah sehingga penuhlah mangkok tersebut. Lalu di saat itu Nabi SAW bersabda, kedua wanita ini berpuasa memang dari sesuatu yang Allah halalkan, tetapi dia berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan. Dia berpuasa dari menahan makan dan minum. Makan dan minum itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia berbuka dengan sesuatu yang diharamkan, yaitu ketika wanita ini pergi ke sana ke situ, dia membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dia ghibah, melakukan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu kata para ulama, zikruka akhokal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Engkau menyebut saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang sesuatu yang dia tidak senangi. Walaupun engkau benar dia itu seperti itu, tapi dia tidak senang dikatakan seperti itu, maka itu sudah termasuk ghibah. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan puasa kita qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Al-Fakir untuk diri Al-Fakir dan kepada segenap saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, untuk mari kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi menahan seluruh jawarih kita, anggota badan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.